Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak siswa-siswi kelas 4, apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, adapun materi kita hari ini yaitu beriman kepada Allah. Tujuan kita mempelajari materi ini yaitu yang pertama, agar kalian dapat mengenal Allah melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya. Yang kedua, agar kalian dapat melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di lingkungan sekitarmu sebagai upaya mengenal Allah. Nah, anak-anak, apa sih beriman itu? Ya, beriman artinya percaya. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah berarti dia meyakini dalam hatinya bahwa Allah itu ada. Kemudian diucapkan melalui lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan sehari-hari. Beriman kepada Allah merupakan salah satu rukun iman. Rukun iman ada 6, yaitu yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Itu adalah 6 rukun iman. Adapun yang kita pelajari hari ini yaitu iman kepada Allah. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat mengenal Allah? Ya, cara mengenal Allah ada 3 cara. Yang pertama, kita bisa mengenal Allah melalui ciptaannya atau alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, mengenal Allah melalui nama-nama Allah atau Asma'ul Husna. Adapun yang kita bahas hari ini yaitu mengenal Allah melalui ciptaannya dan mengenal Allah melalui Al-Quran. Sedangkan mengenal Allah melalui nama-nama Allah akan kita bahas di pekan depan. Mari kita bahas mengenal Allah melalui ciptaannya. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar benda-benda ini. Apakah benda-benda ini muncul dengan sendirinya? Tentu jawabannya tidak. Ya, semua benda-benda ini pasti ada yang menciptakan. Seperti pesawat, ada pabrik yang membuat pesawat. Komputer, juga ada pabrik yang membuat komputer. Juga baju, ada penjahit yang membuat baju. Dan ada pula pengrajin yang membuat kursi dan meja. Jadi, semua benda ini ada yang menciptakannya, ada yang membuatnya, tidak muncul dengan sendirinya. Lalu, bagaimana dengan makhluk-makhluk yang ada di bumi? Nah, anak-anak, coba perhatikan. Gambar apakah ini? Iya, ini adalah planet bumi. Planet bumi adalah planet yang terdapat kehidupan di dalamnya. Di dalamnya terdapat gunung, lautan, bunga dan tumbuhan, hewan-hewan, juga manusia seperti kita. Semua hidup di dalam bumi. Belum lagi, di luar bumi juga masih ada benda-benda langit lainnya, seperti bintang-bintang,
planet, bulan, dan benda lainnya. Seperti berikut ini. Ini adalah planet-planet yang mengitari matahari. Termasuk ada juga bumi. Nah, semua planet ini berputar mengelilingi matahari sesuai dengan jalurnya masing-masing. Tidak ada yang bertabrakan atau berseberangan. Planet-planet tersebut dan benda langit lainnya berkumpul menjadi satu dalam sebuah galaksi. Ini adalah galaksi Bima Sakti. Termasuk bumi dan matahari juga di dalamnya. Saking kecilnya, bumi sudah tidak terlihat lagi ya. Nah, anak-anak, ini adalah matahari. Dan ini adalah galaksi yang tadi, galaksi Bima Sakti. Galaksi terdekat dengan galaksi Bima Sakti adalah galaksi Andromeda. Ternyata di luar angkasa sana tidak hanya ada satu galaksi ya, melainkan masih banyak sekali galaksi-galaksi lainnya. Masya Allah, ternyata alam semesta ini sangat luas. Pertanyaannya, mungkinkah alam semesta yang begitu luas ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Siapakah pencipta alam semesta ini? Ya, tentu saja jawabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang bisa menciptakan semua makhluk-makhluk tadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus yakin bahwa Allah itu benar-benar ada, bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Ya, maka dari itu kita harus beriman dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita manusia hanyalah makhluk biasa, makhluk ciptaan Allah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengenal Allah melalui ciptaannya. Sekarang kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Kenapa mesti dari Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Al-Quran dari diturunkannya sampai hari ini masih terjaga dengan baik. Tidak ada satupun ayat yang kurang atau hilang. Jadi, semua itu adalah firman Allah yang sangat-sangat terpercaya. Maka dari itu, kita bisa mengenal Allah melalui Al-Quran. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Allah. Yang pertama, dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 2, yang biasa kalian baca ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Tuhan seluruh alam ya. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Allah lah Tuhan seluruh alam. Kemudian yang kedua ada dalam Quran Surah Al-An'am ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Masya Allah, dari dua ayat ini kita jadi tahu bahwa Allah lah Tuhan seluruh alam, Allah lah pencipta segala sesuatu. Baik anak-anak, itulah tadi bagaimana cara kita mengenal Allah. Dari yang disampaikan tadi, bisa kita rangkum bahwa yang pertama, adanya alam semesta dan ayat-ayat dalam Al-Quran adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia wajib percaya kepada Allah. Yang ketiga, manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah. Dan yang keempat, mengenal Allah dapat dilakukan melalui pengamatan alam semesta yang merupakan ciptaan Allah dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan tadi bisa kalian pahami ya. Selanjutnya, ada tugas.
Tugasnya yang pertama, silahkan kalian hafalkan rukun iman, ya. Yang 6 tadi kalian hafalkan. Lalu yang kedua, hafalkan surah Al-Fatihah berikut dengan artinya, ya. Jadi ada dua, hafalkan rukun iman dan hafalkan surat Al-Fatihah berikut dengan artinya. Setorkan hafalanmu dalam bentuk video di grup kelas masing-masing. Setoran hafalan paling lambat 1 pekan sejak kamu menerima tugas ini. Baik anak-anak, setelah kita selesai mempelajari materi hari ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.